Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang persiapan goes, terutama untuk goes mandiri. Perlu diketahui bahwa ketika kita goes mandiri, usahakan kita pernah ke trek itu sebelumnya, jadi tahu kurang lebih panjangnya berapa, titik-titik mana yang tricky, sehingga kita lebih terbayang akan kondisi treknya. Pertama, saya biasa pakai tas pinggang ini. Biasanya ada water bladernya, cuma karena saya mainnya biasa tahu di bike park paling panjang 5-7 km sekali run. Saya mengetahui biasa di ujung itu ada tempat rest area, mereka punya suplai air, sehingga saya bisa refueling lagi bidon saya. Jadi cukup dengan bidon aja, dan tas ini kosong, hanya perlu dengan tasnya saja, tidak perlu untuk bladernya. Permasalahan dua terbesar untuk goes itu sebenarnya antara bocor sama rantai putus. Itu yang sebenarnya bisa diperbaiki segera, asal kita peralatannya dan perlengkapannya cukup. Begitu pula ketika kita lagi goes sendiri, usahakan minimal itu yang sudah kita persiapkan terhadap kondisi bocor dan rantai putus. Pertama, untuk bocor tentu saya bawa pompa dan ban dalam. Meskipun ban saya itu tubeless, saya sediakan ban dalam untuk kondisi terburuk, di mana kondisi bocor sangat lebar sehingga kapasitas cairan tidak mencukupi untuk menutupi lubangnya. Di sini saya juga bawa sealant dan kuncinya, jadi kunci pentilnya akan dibuka dengan ini. Ketika bocor saya tinggal tuang dan saya pompa kembali. Kemudian saya juga membawa kunci shock, karena ini lumayan ringan untuk dibawa, tapi signifikan ketika kita goesnya tidak dalam kondisi tekanan shock yang kita inginkan. Jadi misalkan treknya berubah dari ekspektasi kita sebelumnya, tentu keberadaan ini pompa shock ini sangat membantu. Kemudian channeling, sehingga ketika kita putus rantai cukup cepat untuk menggantinya. Dan yang paling utama juga multi tools ini dari perlengkapannya saya rasa standar lah ya, dengan kunci L nya. Kemudian antara pembuka rantai itu kita juga harus punya minimal itu sih. Jadi meskipun kita goes sendiri, insya Allah aman. Itu adalah kondisi standar yang trouble yang bisa dialamin, tapi kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Kebayangan di tengah trek tiba-tiba bocor, kita nggak bawa apa-apa, tentu keberuntungan yang bisa melanjutkan kita untuk tetap trip gitu. Misalkan ada teman bawa ban dalam, ataupun di ujung ada yang jual ban dalam, cuma kan itu kan merepotkan, sangat bergantung dengan orang lain. Tapi perlengkapan ini di luar yang trouble lain yang mungkin terjadi. Tapi saya rasa ketika trouble itu muncul, kita tentu harus berhenti dari sepedanya. Misalkan anting FD patah, itu kan cukup major ya, jadi akan sangat sulit sih ketika kita mempersiapkan RD anting itu dalam tas, karena selain kejadiannya juga jarang, andai itu kejadian pun saya sendiri akan cenderung untuk lebih berhenti bersepeda, kemudian evak atau ya bagaimanapun itu akan berhenti gitu loh. Tapi kalau dengan bocor ataupun rantai, insya Allah bisa kita perbaiki sendiri, dan kita bisa melanjutkan trip dengan lancar. Tapi dengan catatan tadi ya, kita pernah ke trek itu, lebih baik sih kita pernah ke trek itu, kita tahu kondisi treknya. Itu bukan pertama kalinya kita melakukan trip itu, sehingga gue sendiri pun tidak akan masalah. Itu sekian dari saya, semoga berguna buat teman-teman sekalian. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.